Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan materi modal dalam lingkungan. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Agustina dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari modal. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Selanjutnya, modal terbagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada individu, keluarga, lingkungan, demografi, budaya, dan ekonomi. Di sini saya akan membahas modal yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi, salah satu asas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah asas berwawasan lingkungan yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam penjelasan bunyi pasal 3 ayat 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal itu dilaksanakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan, yang berarti bahwa penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas yang pertama itu tanggung jawab negara, yang kedua kelestarian dan keberlanjutan, yang ketiga keserasian dan keseimbangan, yang keempat keterpaduan, yang kelima manfaat, yang keenam kehati-hatian, yang ketujuh keadilan, yang kedelapan keokeregion, dan lain-lain. Selanjutnya, pada pasal 3 disebutkan juga bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk yang pertama melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua itu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang ke-10, mengantisipasi isu lingkungan global. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan atau usaha di semua sektor bidang usaha yang diperbolehkan oleh peraturan yang pada umumnya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya, terutama sumber daya alam, baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menyebabkan Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak-dampak lingkungan. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia. Selanjutnya itu naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Pemerintah nomor 27 tahun 2012 memberlakukan tentang peraturan tentang izin lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan izin lingkungan? Izin lingkungan itu merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan izin yang harus dimiliki oleh setiap orang dan atau perusahaan yang akan memulai suatu kegiatan usaha termasuk dalam rangka penanaman modal baik dalam negeri maupun asing.
Dengan kata lain, tanpa memegang izin lingkungan, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau perusahaan adalah ilegal. Sebelum memperoleh izin lingkungan, seseorang dan atau perusahaan itu tidak dapat memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Lanjut, hal-hal penting dalam upaya mencapai penanaman modal yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan yang pertama, kemitraan lokal. Kemitraan lokal menjadi kunci utama dalam mencapai penanaman modal berkelanjutan di suatu negara. Hubungan antara perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan terpisah dari strategi pembangunan lainnya. Yang kedua, setiap negara disarankan untuk menggali strategi penanaman modal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Yang ketiga itu ada aspek yang berkaitan dengan isu perdagangan penanaman modal atau investasi dan hutang, khususnya mengenai penanaman modal dan sistem perdagangan yang lebih bebas dan terbuka memperoleh dukungan yang positif. Yang keempat itu pentingnya keterpaduan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, pendekatan penanaman modal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan fokus kepada peran serta masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, penanaman modal yang berwawasan lingkungan perlu disesuaikan dengan kebijakan di bidang ekonomi dan lingkungan untuk mencapai tujuan penanaman modal yang berwawasan lingkungan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi modal yang berkaitan dengan lingkungan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.